Senin 11 Mei 2020, Majalengka at Coworking Project. Kebetulan di sini lagi ada Om Iman, kalau biasa kita panggil namanya Kang Iman. Iman Rohiman. Beliau salah satu mahasiswa di Universitas Majalengka, Fakultas Pertanian. Nggak ada rencana ngobrol, nggak ada rencana, kebetulan ini habis buka puasa, ada Om Iman mampir, kita bedah aja, kita gali, kita cari tahu sedang ada pergerakan apa kira-kira di Majalengka, terutama di gerakan mahasiswa, juga kita persempit di gerakan lingkaran mahasiswa Paperta menyikapi fenomena COVID, Om Iman. Nah, itu ditodong banget. Mengpengsana sasaha kalau lamun geus mulai kredit pasti langsung kana liga biliar ya. Oke. Om Iman, keur aya naon barudak baik itu di grup WA, di grup-grup apapun, ataupun misalkan masih ada beberapa gerakan bertatap muka, suara apa yang sedang disuarakan apakah hanya intermezzo atau ada pergerakan lebih konkret? Mangga Kang Iman. Kami dari himpunan agribisnis sedang merencanakan diskusi online tentang ketahanan pangan tingkat keluarga. Oke. Kemandirian pangan tingkat keluarga. Oke, lamun ketahanan pangan makanya juga ngaran dinas. Jadi bener kemandirian pangan. Makanya lamun upload tara ketahanan pangan, ketahanan pangki. Oke. Kemandirian pangan tingkat keluarga di tengah pandemi. Kemandirian pangan tingkat keluarga di tengah pandemi. Keren eta judul. Kumaha Kang Iman? Sebenarnya isu kemandirian pangan tingkat keluarga itu udah dari dulu, sejak zaman Presiden SBY yang mengusung kampanye KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Oke. Atau sekarang biasa ada yang nyebut juga OPAL, Obor Pangan Lestari. Oke. Di situ pemanfaatan pekarangan rumah dengan memaksimalkan, mengintenskan bercocok tanam lah, bertani di sekeliling rumah. Ya walaupun hanya alternatif, tapi setidaknya di situ ada pergerakan. Ya yang pertama untuk mengurangi living cost, jelas. Biaya hidup. Iya. Oke. Terus ya bertani sebenarnya asik sih, untuk merefresh pikiran ketika lagi banyak masalah gitu. Terus dan menghiasi pekarangan rumah itu wah sangat indah sekali gitu. Dan mungkin udara di sekitar rumah nampak sejuk lah kalau di pagi hari, beda dengan rumah yang tidak ada tanaman sedikit pun gitu. Oke. Lalu diskusi ini akan mengarah ke bentuk kerja konkret nu model kumaha pada akhirnya. Apakah masih di wacana kampanye karena juga beberapa salah satunya yang kemudian awal saya baca itu juga di Dompet Duafa, budidaya budidaya dalam ember. Lalu kemudian terakhir juga beberapa kelompok kreatif di Majalengka, pelaku pariwisata di Majalengka juga sedang melakukan pergerakan itu, yang tujuannya juga orientasinya tentu hampir sama ke arah ketahanan pangki tadinya, ke di wilayah rumah tangga itu. Nah, sementara yang tadi gerakan anak mahasiswa ini mau ke arah mana si bentuk konkretnya masih di campaign. Artinya kalau campaign
sosialisasi itu arti atau bentuk ajakan, nanti akan saya kebayang akan lahir konten-konten kreatif yang berupa ajakan, apakah itu secara literasi, video, poster, kan harus ke arah situ gitu menjadi menarik. Nah ini sendiri sekarang lagi ke arah mana, kampanye atau langsung langkah konkret bagi-bagi bibit lalu kemudian langsung mengadvokasi, jadi langsung mendampingi si mahasiswa itu, atau kumaha kemana tah? Langkah pertama ya mengkampanyekan diri dulu sebagai mahasiswa pertanian, perannya sebagai bidang pertanian, yaitu memanfaatkan pekarangan rumah. Dan sekarang dari pihak Ormawa Paperta juga sedang mengadakan lomba fotografi farm from home. Jadi berkebun di rumah gitu, bukan hanya sekedar bekerja di rumah gitu. Di situ kita meng-shoot dari segala aktivitas perkebunan yang ada di sekitar rumah dan membuat sebuah narasi teks tentang dari gambar tersebut gitu. Dan pemenangnya akan diberi hadiah berupa bibit-bibitan. Kenapa sih harus bibit-bibitan ya? Karena untuk untuk meningkatkan semangat jiwa untuk bertani gitu. Sebenarnya bertani itu bukan hanya memiliki ladang yang luas gitu. Ketika orang Jepang mengatakan jika petani itu yang mempunyai sawah 2 hektar, tapi bertani adalah suatu hobi gitu sebenarnya. Ya itu sih sebenarnya. Lalu permasalahan klise dalam berbagai aspek kehidupan adalah, selain orientasinya tadi adalah cita-citanya adalah membuat farm di dalam rumah, di rumah gitunya, membuat ketahanan pangan, kemandirian pangan di lingkungan rumah. Itu tujuannya adalah semua sebetulnya harusnya mampu. Bahkan ada selain mampu, itu tujuannya. Maka langkahnya tadi kan dilakukan adalah campaigns adalah memberitahu, mampu, tahu. Nah, ada PR yang di berbagai aspek kehidupan itu, ternyata kemampuan itu hanyalah bonus. Begitupun pengetahuan tinggal diinformasikan, tinggal digali dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya bagaimana ini masyarakat yang ada itu terpantik menjadi mau, iming-iming apa akhirnya yang harus ditawarkan, kan? Menginformasikan mudah, mampu, tahu. Nah, menjadi mau ini yang kadang-kadang kendala sejak awal yang dimiliki masyarakat. Dari urusan mampu mah bonus, kan? Bonus dari mengaplikasikan yang dia tahu. Kemudian mengaplikasikan yang ketika tiba-tiba tahu, mampunya itu tidak melalui langkah pintu awalnya kemauan. Nah, PR-na eta berarti kan memantik kemauan, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mampu. Nah, yang dipantik untuk menjadi mau adalah iming-iming naon. Menyikapi dari pesan dari FAO, Food Agriculture Organization yang dari PBB itu, Presiden Jokowi mengkhawatirkan terjadinya akan krisis pangan. Maka dibentuklah sebuah gerakan
mengkampanyekan gitu. Walaupun gerakan tersebut tidak memenuhi secara keseluruhan utuh, tapi setidaknya ada cara alternatif gitu untuk ya kita bisa mempunyai pangan sendiri gitu tanpa harus ketergantungan terhadap petani luar gitu. Oke. Itu jadi sebetulnya kemauan itu akhirnya harus akan didorong oleh sebuah ancaman tentang krisis pangan. Berarti kan gitu ya. Berarti masyarakat mau tidak mau akhirnya harus mencari tahu tentang fenomena kemandirian pangan di rumah, akhirnya masuk ke langkah berikutnya menjadi mampu mengelola dan mengendalikan ketahanan pangan di rumah. Nah itu. Sehingga pantikannya adalah kemauannya itu harus dipantik melalui kita akan menghadapi krisis pangan gitu. Nah, Oke. Karena ketika krisis pangan ruas. Ayeuna anu di fenomena keur bulan puasa wae ge menahan lapar dari subuh hingga maghrib bage gegelepekan. Setidaknya itu menjadi harapannya, menjadi bentuk kesadaran agar masyarakat mau bahwa kita akan menghadapi krisis pangan. Oke, selanjutnya pertanyaannya, lantas dengan fenomena ini, dengan fenomena kemandirian pangan di lingkungan rumah, maka penglihatan secara makro, bukankah ini sebuah kanibalisme terhadap fenomena farming konvensional? Maksudnya ketika semua orang melakukan kemandirian pangan melalui pola pertanian di rumah, lantas nasib para petani konvensional akan seperti apa ketika kebutuhan pasarnya ditangani secara mandiri di rumah masing-masing? Kan itu hanya sebuah alternatif gitu, karena tidak keseluruhan mencukupi dengan lahan berapa petak gitu, lahan berapa dapat dihitung lah gitu mungkin, ketimbang petani yang mempunyai lahan yang cukup luas lah gitu. Jadi bukan ancamannya terhadap pola pertanian konvensional yang akhirnya misalkan komoditi cabe, misalkannya komoditi cabe di pertanian anu konvensional, pertanian anu anggaplah kita lumbung pertanian di Majalengka itu sebut saja Argapura. Contoh komoditinya misalkan cabe. Nah, ketika cabe itu didistribusikanlah ke pasar Cigasong. Nah, ke pasar Cigasong untuk harapannya untuk setidaknya menutupi kebutuhan masyarakat Majalengka. Nah, sementara masyarakat Majalengka tiba-tiba misalkan tadi dengan pola ketahanan pangan mandiri itu di rumah masing-masing sudah memiliki bahkan sampai ke tingkat kemampuan mengelola, menutupi living cost terhadap cabai, otomatis kebutuhan masyarakat Majalengka membeli cabai ke pasar Cigasong berkurang dong. Ya memang kan nah ayo bagaimana nasib petani konvensional sob? Dikemanakan, ada strategi lain tidak gitu? Bahwa betul semua sekarang sedang masuk ke wilayah krisis gitunya. Ternyata kan krisis nanti adalah krisis memangkas kebutuhan gitunya, memangkas kebutuhan terhadap satu komoditi agar tidak mengeluarkan uang untuk membeli itu, maka tanam sendiri. Nah, sementara siklus normalnya, mata rantai yang normal itu
Kenapa ada lumbung pertanian di Argapura? Satu di antaranya untuk mendistribusikan kebutuhan komoditi terhadap kebutuhan masyarakat Majalengka, pasar Cigasong misalkan. Nah, ini untuk satu komoditi kan akan terjadi fenomena begitu. Lalu nasib petaninya akan seperti apa? Itu yang harus dipikirkan. Oke, ayo. Ada strategi-strategi lain tidak? Misalkan betul bahwa kita sedang menjadi warga rumah, ya kan, yang sedang dibincang menjadi warga rumah, kebutuhan rumah, bla 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 gitu ya. Nah, sementara ada rumah yang lain adalah rumah petani itu sendiri, di mana dia sedang menumpukan mata pencahariannya melalui komoditi-komoditi yang dia tanam, sementara masyarakat sendiri membuat komoditi itu, otomatis kan kurang berenang gitu. Atau ada strategi lain. Oke, lumbung Argapura mah, lumbung petani konvensional mah itu kita distribusikan ke pasar yang lebih besar saja gitu. Atau khusus komoditi ekspor eta mah gitu. Artinya kalau begitu, kebutuhan lokal tangani dengan mandiri, lalu lumbung pangan konvensional itu harus ada perlakuan khusus, peningkatan kualitas, peningkatan dan lain sebagainya untuk guys entong tekudu melayani lokal. Nah, artinya keran-keran ekspornya otomatis juga harus dibuka gitu. Bukan sekedar ketahanan pangan bayi rumah. Betul bahwa itu kemudian menjadi solusi alternatifnya. Tetapi yang harus kita pikirkan secara menyeluruh adalah ada 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah yang justru dia adalah petani tadi nage gitu kan, itu perlu dipikirkan kan. Begitu, Pak. Siap. Contoh contoh kasus misalkan sama halnya dengan fenomena sekarang, kebutuhan terhadap air misalkan ya, kebutuhan terhadap air sekarang dilayani oleh pendistribusi air. Misalkan ya isi ulang galon XXX, isi ulang galon XYZ, isi ulang galon bla 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 gitu. Lalu kemudian tiba-tiba kita melakukan gerakan pengelolaan air berbasis rumah tangga, sehingga memangkas kebutuhan atas air, sehingga semua rumah boga air bersih. Setelah semua rumah punya air bersih, nasib pendistribusi air eta kumaha? Gitu ya. Nah, ternyata juga yang harus difahami dan disadari tentang keberadaan kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan yang lebih besar itu dalam hal ini adalah pemerintah. Kumaha? Ada kebijakan pemerintah anu kemudian turunanna kabah dituna adalah tentang beberapa aspek yang harus dan wajib dikelola secara berserikat. Apa yang bisa dikelola, apa yang bukan bisa, apa yang harus dikelola secara berserikat? Air, api, dan ladang. Cek sunah rasulna mah eta, air, api, dan ladang harus dikelola secara berserikat. Kumaha? Turunannya aya di undang-undang urang. Kekayaan alam dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah, kemudian dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Jadi ayeuna teh sebenarnya mah betul secara itikad ini adalah solusi praktis. Tetapi secara makro ada yang dirugikan kan gitu karena tidak ada pengelolaan berserikat. Pengelolaan berserikat ya pengelolaan yang dikelola ku pemerintah. Berserikat menyeluruh karena naon? Karena pada akhirnya akan berdampak kepada monopoli. Monopoli dalam hal ini teh bukan monopoli, ini sedang justru yang harusnya dikelola secara berserikat, babarengan, kemudian distribusinya baik, menyeluruh pendistribusiannya. Tiba-tiba ayeuna keur dititah diurus ku sorangan-sorangan. Kan gitu. Yang harusnya berserikat keur ku sorangan-sorangan, tetapi bahwa betul di fenomena yang sekarang praktis nama juga gitu. Dan yang geus atuh kurangan we living cost na. Sementara ketika kita mengurangi living cost terhadap kebutuhan cabai, ya, maka dengan sendirinya berdampak kepada petani konvensional anu teu kabeuli cabai na ku urang. Begitu saudara gitu ya. Ayo. Iya mah liar. Kan jarak panen tinanam ke jarak panen teh lumayan cukup lama kan. Nah di situ mungkin aya pemutaran gitu. Pemutaran ya ketika orang teboga cabe gitu ya jadi siling nombok lah gitu. Silana mah siling patombok-tombok gitu. Orang teboga ieu ya wayahna ti batur gitu. Dan memang ieu mah gerakan yang diusung teman-teman mah cuma hanya cara alternatif gitu. Ketika orang misalkan teh hilangna pencarian orang gitu, misalkan teh di PHK dari pabrik gitu. Ketika orang erek dahar naon ya tebogana naon gitu, tapi orang boga lahan nu bisa dimanfaatkeun kan mengarah nama kadinya gitu. Tapi ketika ada orang yang bekerja gitu dan tidak sempat melakukan pergerakan eta ya ongko-ongko bae da masih aya nu boga kewajiban jeung nyumporan eta gitu. Mengsia-sia dia seperti itulah gitu. Siap. Oke, berarti ini tekanannya kepada selain pemanfaatan lahan juga pemanfaatan waktu luang merenangkan itu. Jadi banyak kemudian karyawan yang dirumahkan, di work from home dan lain sebagainya sehingga waktu luang di dalam rumah baik itu orang tua maupun anak-anak yang tidak punya kewajiban lagi berangkat ke kantor dan berangkat ke sekolah, sok waktu luangna minimal support living cost dengan gerakan-gerakan eta gitu berarti nya. Oke, lamun gitu masih paham. Nah, itu artinya bahwa ini bukan jangan-jangan juga bukan gerakan tadi, bukan gerakan alur normal kan gitunya. Ini adalah solusi alternatif. Karena ketika alur normal mah gerakan ini juga akan menjadi tidak laku ketika orang mulai lagi bekerja ke pabrik, orang mulai masuk lagi kantor, anak-anak mulai lagi ke sekolah, maka gerakan ini pun akan kembali ke yang berhaknya, nyata kembali ke petani. Tapi bahwa ini terkait dengan fenomena pandemi. Ya, itu gitu. Siap, kalau begitu. Menarik. Itu lalu, lepas dari konsep awal, lepas dari perbincangan awal karena sudah ketemu ini adalah solusi alternatif. Alternatif. Bukan membayangkan kondisi normal. Gitu. Ketika semua orang memikirkan tani gitu demi untuk mencukupi kebutuhan perut gitu. Lalu sekarang langkah yang sudah sampai mana si teman-teman mahasiswa ini juga
concern terhadap gerakan ini. Aina sudah sampai mana? Kemudian apakah aya tank, aya launching, aya dan lain sebagainya. Termasuk tadi ada diskusi tentang diskusi online tentang ini juga gitu, untuk mengisi waktu luang juga mahasiswa ketika daring. Eta kumaha tah? Aina sudah sampai mana gerakannya? Dan inisiatornya siapa saja di dalam itu? Sebenarnya sih kita mensiasatinya gimana ya, dengan fenomena sebelum pandemi juga yang saya lihat gitu, ketika mahasiswa pertanian hanya bertani karena masuk di fakultas pertanian karena ada dorongan, bukan dari keinginan hati gitu, dari dorongan luar gitu, dan hanya sekedar mengikuti alur doang gitu, tapi tidak menyadari bahwasannya ya saha nu asup ka pertanian ya wajib bertani gitu. Nah, sekarang malas gitu bertani, oke malas gitu. Nah, mumpung ayeuna waktuna keur kawas kieu gitu, dan mobilitas kemana-mana ge geus kamana deui gitulah. Dan pertanian menjadi garda terdepan dalam dalam penanganan dan ketahanan betul gitu. Maka ini menjadi sesuatu yang urgent gitu ya. Kamana deui gitu masuk pertanian ya iwal ya menumbuhkan spirit untuk bertani kembali gitu. Oke. Oke, sementara adzan dulu, kita rehat sejenak. Nanti kita sambung lagi bersama Iman Rohiman dan saya Fedi Sumantri di Bincang Dadakan. Assalamualaikum, see you.